Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Asis Setianihum, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Blora. Berikut ini akan saya sampaikan aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 1 Rambu Batu. Sebelum kita mulai, saya punya pantun. Makan gulai sambil nonton sepak bola. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bahasa? Monggo beneran. Mohon izin aku sebentar ya Bapak. Iya. Untuk memenuhi tugas guru penggerak, saya meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan aksi nyata. Iya. Program saya untuk melakukan aksi nyata di sini ada sosialisasi kepada warga sekolah, jadi kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada peserta didik. Iya. Yang kedua, berkolaborasi bersama murid untuk membuat keyakinan kelas. Jadi begini Bapak, kan selama ini sekolah kita menerapkan peraturan sekolah. Sedangkan peraturan itu dibuat oleh sekolah tanpa persetujuan oleh peserta didik. Jadi itu yang membedakan peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan nanti kita membentuk bersama-sama peserta didik. Yang ketiga, menerapkan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran. Jadi setelah saya memberi sosialisasi kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru nanti akan menerapkannya di kelas-kelas. Kemudian sebagai buktinya nanti didokumentasikan. Oke. Jadi, Bagus programnya ya. Ini saya minta persetujuan dari Bapak. Sepakat. Monggo bisa nanti ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Harapan kami ya dari program ini Bu Ase nanti ya bisa merubah atau memberikan satu pembiasaan baik kepada guru, teman sejawat maupun kepada siswa utamanya. Itu harapan kami. Makasih. Terima kasih ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam sesi berbagi aksi nyata budaya positif di sekolah. Untuk yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sesi berbagi tersebut. Dan tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Abdi Sukojo. Untuk itu, sebelum kita mulai menyimak acara-acara ya, mari kita berdoa sekaligus karena kita masih masa bergabung, kita juga mendoakan almarhum Bapak Kepala Sekolah kita agar dilapangkan ruhnya. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum saya mulai presentasi, saya punya pantun Bapak Ibu. Pohon beringin tumbuhnya satu, jangan lalai potong daunnya. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya mulai presentasinya. Di sini untuk memenuhi tugas aksi nyata dari guru penggerak modul 1.4, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang budaya positif yang telah saya dan teman-teman guru penggerak lainnya lakukan, dan diharapkan kita semua bisa melakukannya sehingga menjadi budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, untuk bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita membutuhkan disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan restitusi.
Sebelum saya lanjutkan materinya, biar kita lebih mengenal, bolehkah saya meminta Bapak Ibu 2 orang saja untuk maju ke depan membantu saya? Silakan Bapak dan Ibu yang bersedia untuk maju ke depan. Ayo sama Bu Retno, boleh sama Pak Ilham. Sama istrinya lah. Nah di sini ya Bapak Ibu, kalau kita ingin menerapkan budaya positif kan kita harus tahu dulu ya motivasinya itu apa. Nah untuk itu kita mau bermain sebentar gini Pak Ilham dan Bu Retno. Ini misalnya di tangan Pak Ilham dan Bu Retno ini menggenggam sesuatu yang paling berharga di dalam hidup Pak Ilham dan Bu Retno. Silakan digenggam. Kemudian silakan Pak Ilham coba gimana caranya Pak Ilham. Biasanya kan kalau kita suka kepo ya dengan rahasia orang. Nah, gimana cara Pak Ilham biar Bu Retno itu mau membuka apa yang ada di genggaman tangannya? Silakan Pak Ilham. Ini saya memperagakan yang boleh. Oke, Bu Retno, saya boleh melihat tangannya sebentar? Iya. Baik, saya melihat Bu Retno ini genggamannya sangat erat. Kira-kira di dalamnya ada apa gerangannya? Kira-kira boleh saya pengintipnya atau enggak, Bu Retno? Oh, boleh. Kalau Bu Retno boleh. Oke, sekarang kita balik. Pak Ilham tadi kan yang menggenggam, sekarang Bu Retno yang ingin melihat apa yang digenggam oleh Pak Ilham. Pak Ilham sedang menggenggam apa tuh Pak? Aduh, rahasia ya Bu, ini urusan privasi saya ya. Ya, kenapa tangan kanannya yang digenggam? Kenapa nggak tangan kirinya? Iya, karena sesuatu yang baik itu sebaiknya di tangan kanan Bu. Oh iya. Bolehkah saya melihat Pak? Sedikit saja. Nanti dulu ya Bu. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Ilham dan Bu Retno. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Ilham dan Bu Retno. Nah, dari sini ya Bapak Ibu, ini akan berhubungan dengan nanti ya teorema. Nah, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, jadi ketika Bu Retno atau Pak Ilham membuka tangannya, itu siapa yang memegang kontrolnya Bapak Ibu? Yang memegang kontrol Pak Ilham siapa? Pak Ilham sendiri. Yang memegang kontrol Bu Retno sendiri. Jadi yang memegang kontrol itu diri kita sendiri. Kita mau membuka, menutup, itu kan kita yang memegang kontrol, ya kan? Jadi di sini ada 3 teorema, maaf 4 ada teorema kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini Bapak dan Ibu guru mungkin berpikir bahwa saya dapat mengontrol murid saya. Oh, buktinya mana tahu aku. Padahal sebenarnya ketika murid itu mau melaksanakan apa yang kita suruh, itu bukan berarti kita mengontrol mereka, tetapi itu karena mereka mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Kalau saat kita suruh misalnya, ayo Budi maju ke depan dikerjakan. Kalau mereka tidak mengizinkan kita mengontrolnya, maka Budi tetap tidak akan maju ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi, ketika Pak Ilham ingin membukanya, membuka tangannya ya, atau sebaliknya, Pak Ilham dan Retno melakukan rayuan. Ya. Rayuan itu kan penguatan yang ilusi yang penguatan bersifat positif, ya rayuan. Buka dong tangannya, nanti tak belikan es krim misalnya seperti itu. Ini sama saja ketika kita memberi penguatan kepada murid. Ayo Cak, besok yang orang lainnya dapat nilai 100 saya kasih hadiah. Mungkin memang benar, saat itu anak-anak akan belajar. Tapi apakah itu akan selalu seperti itu? Itu anak akan belajar hanya kalau kita beri motivasi itu. Kalau tidak berarti ya. Jadi itu punya ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang, ya, bukan saya sendiri juga. Ketika ada murid yang nakal, biasanya kita kritik dan akan membuat mereka bersalah dengan mengatakan seperti ini. Kamu kok nakal banget dong? Gak kasihan nggak sama bapak ibu? Ya nggak? Itu anak merasa bersalah nggak? Merasa bersalah bapak ibu. Ya, justru itu akan membuat dia semakin gagal. Ketika anak melakukan kesalahan,
bersalah, mereka akan semakin gagal, mereka akan merasa buruk ya. Jadi sebenarnya itu juga tidak baik. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Sering ya, mungkin bapak ibu yang memaksa muridnya untuk ayo diem, kalau nggak diem nilainya tak kurangi misalnya ya. Kalau kita paksa, akhirnya dalam anak-anak itu tumbuh perasaan apa? Dendam ya. Misalnya pada bapak ibu yang guru yang galak, engkau motornya tak gembes ya. Nah, itu adalah dampak dari ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser ya. Saya lanjutkan. Jadi di sini harapannya dari budaya positif ini, kalau dulu kita menganut stimulus respon, kita bisa berubah ke teori kontrol ya. Jadi ini perbedaannya. Kalau stimulus respon itu kebutuhan kita sama, jadi kita harus selalu menganggap kebutuhan murid kita itu sama. Maka harapannya kita berubah menjadi kebutuhan setiap anak itu berbeda. Jadi kita nggak bisa memaksa, anak itu harus belajar yang sama dan bisa mencapai nilai yang sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Misalnya kan kita seperti itu, kita selalu menganggap semua itu sama. Itu harapannya kita bisa berubah menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda ya. Begitu seterusnya sampai poin selanjutnya. Nanti slide ini akan saya buka sehingga bapak ibu bisa membaca sendiri ya. Saya lanjutkan ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak-anak itu melakukan kedisiplinan itu biasanya adalah 1, untuk menghindari hukuman dari bapak ibu guru. Misalnya adanya poin. Jadi anak itu berangkat pagi bukan karena ingin berangkat pagi, tapi agar tidak mendapat poin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya dia dipuji gurunya, dia mendapat hadiah karena nilainya tertinggi, seperti itu. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapannya untuk bisa membentuk budaya positif di sekolah kita adalah kita semua, bapak ibu guru dan juga peserta didik itu memiliki motivasi yang ketiga ya bapak ibu. Motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Karena dari budaya positif itu akan membentuk karakter bukan hanya muridnya, tapi juga bapak ibu gurunya, bahkan lebih tinggi bisa mencapai visi dan misi sekolah kita. Untuk materi selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman dan konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran. Jadi kalau murid melanggar, biasanya akan kita hukum atau beri konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Untuk lebih jelas di sini saya akan memberi contoh reka adegan ketika saya melakukan hukuman atau konsekuensi terhadap peserta didik. Ini ceritanya anaknya terlambat sekolah, Pak Ibu. Untuk tadi yang saya lakukan kepada Bayu itu menurut Bapak dan Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa kok termasuk hukuman toh? Ujungnya coba. Baik, terima kasih. Itu termasuk hukuman karena Bu Asih memberikan hukuman pada murid
atas kehendak Bu Asih, tidak sesuai dengan kesalahan murid. Terima kasih Bu Dina. Sekarang kita bandingkan dengan kejadian, masih sama kejadiannya ya, tetapi tindakan kedua yang saya berikan kepada murid ini ya. Karena kamu telat, ini teman-teman kamu sudah menulis ya, kamu telat 15 menit. Jadi nanti ketika istirahat, kamu tetap di kelas, ibu akan menunggu kamu untuk mencatat catatan yang ketinggalan. Sekarang Bayu, silakan mulai berkelas. Nah, ini tindakan yang kedua ya Bapak Ibu. Jadi sama, terlambat. Yang satu tadi saya suruh berdiri untuk mengangkat kaki, yang satu saya suruh untuk tetap tinggal di kelas 15 menit, kemudian mencatat apa yang belum dia catat ketika dia terlambat. Ini konsekuensi ya. Karena dia terlambat 15 menit, maka saya meminta dia tinggal kelas 15 menit. Di sini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ya. Jadi ketika ada suatu kejadian itu belum ada rencananya, tidak tertulis. Misalnya anak terlambat, misalnya terlambat 10 menit, saya suruh lari ke lapangan 2 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tapi kalau cerita kedua sama terlambat pelajaran olahraga 15 menit, saya suruh lari 2 kali mengelilingi lapangan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bu Ida? Lari. Hukuman. Hukuman. Tadi ya Bapak Ibu, kalau saya suruh lari karena terlambat, betul itu hukuman. Karena tidak sesuai, dia kan terlambat, kenapa disuruh lari? Tapi kalau kejadian kedua, anak tersebut terlambat olahraga Bapak Ibu, saya suruh lari, berarti konsekuensi. Karena ketika anak itu terlambat 15 menit, anak itu ikut pemanasan atau belum? Belum. Jadi saya suruh untuk pemanasan dulu, berarti konsekuensi. Tindakan yang sama tetapi pada kasus yang berbeda itu juga berbeda ya. Jadi itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya nilai kebajikan. Jadi jika kita ingin menerapkan disiplin positif di sekolah, maka harapannya kita memahami dan menerapkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kalau di sekolah, nilai kebajikannya kita miliki yaitu profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6. Ini bisa kita gunakan. Tapi ada juga nilai kebijakan lain, misalnya ini dari proyek nilai-nilai kebajikan ya. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, itu nilai-nilai kebajikan ya. Jadi harapannya kita di kelas itu tidak membuat peraturan kelas ya, tetapi membuat keyakinan kelas. Nah ini apa bedanya peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan, misalnya seperti yang dimiliki oleh sekolah kita, yang biasanya disosialisasikan ketika MPLS, kita tanya kepada Bapak Siswa dulu, Pak Joko, itu kalau membuat peraturan kelas, apakah murid dilibatkan Bapak? Dilibatkan dalam pembuatan peraturan di kelas. Berarti mereka juga ada sumbangan atau ada idenya yang dimasukkan ke dalam peraturan itu atau bagaimana? Untuk tata tertib, memang dari pihak siswa itu ada yang dilibatkan, tetapi tidak semua. Hal ini diwakili oleh tentunya pengurus OSIS dan MPK, Majelis Perwakilan Kelas, itu yang dilibatkan untuk menetapkan tata tertib untuk siswa. Terima kasih Pak Joko. Nah, kalau untuk keyakinan kelas ini, kita libatkan semua peserta didik kita. Misalnya di kelas, semua anak nanti menulis di kelas itu mereka ingin bagaimana. Ya misalnya ditulis,
saya ingin ketika menyampaikan pendapat di depan itu teman-teman saya mendengarkan misalnya. Itu nanti semua ditulis, ditempel boleh, ditulis papan tulis boleh. Kemudian Bapak Ibu guru sebagai wali kelas bisa memandu untuk mengelompokkan itu masuk nilai kebajikan apa. Karena nggak mungkin 36 misalnya atau dari siswa kelas 1 324 itu ditulis semua. Jadi kita bisa terapkan sedikit-sedikit dulu Bapak Ibu, misalnya di kelas kita nilai kebajikan dulu, misalnya menghormati. Anak-anak kan sudah tahu yang termasuk menghormati itu sifat seperti apa. Di sini saya beri contoh kegiatan saya ketika membentuk keyakinan kelas di kelas 10-7. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu kemudian bisa ditempel ya. Jadi tadi kan ada banyak sekali. Itu kan bisa dikelompokkan. Misalnya seperti ini, nomor 1 menghargai. Kita tulis saja poinnya, sikapnya misalnya menjaga fasilitas yang disediakan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak perlu terlalu banyak keyakinannya, cukup 5 atau 6. Yang penting anak-anak semua menyepakatinya dan melaksanakan keyakinan tersebut. Itu untuk keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Karena tadi yang kita bicarakan adalah disiplin positif ya Bapak Ibu, yaitu disiplin yang berasal dari anak-anak itu sendiri, bukan karena ingin dihargai atau diberi penghargaan atau bukan karena takut hukuman. Maka ketika anak-anak melakukan suatu pelanggaran, kita harus tahu dulu kenapa anak-anak melakukan pelanggaran tersebut dengan mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, untuk dapat membedakan
menyampaikan kelima kebutuhan dasar ini, saya juga sudah membuat sebuah video contoh reka adegan di mana seorang anak meminta makanan temannya. Ini nanti akan ada 5 pernyataan alasan yang berbeda dari anak tersebut. Nanti Bapak Ibu akan saya mintai bantuan untuk menjawab apakah anak itu melakukan itu karena ingin bertahan hidup, atau karena kurang kasih sayang, atau karena ingin penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Orang tua saya kan disuruh datang ke sekolah. Nah, kalau alasannya seperti itu, Bu Hari, menurut jenengan, berarti kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Ilyas? Apakah kebutuhan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan, atau bertahan hidup? Jawabannya tadi, ini dipanggil BK, biar orang tua saya disuruh ke sekolah. Terima kasih. Menurut video yang tadi ditayangkan, kesimpulan saya dari beberapa hal tadi, siswa tersebut jelas di rumah ia kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga ya tadi itu mengganggu temannya untuk gimana BK nanti kalau memanggil orang tuanya, pastinya dia merasa diperhatikan seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Hani. Betul sekali ya. Jadi ketika anak mengalami masalah, kita memang harus bertanya dulu, kenapa? Biar kita dalam menanganinya juga tepat. Ini yang pertama. Yang kedua ya. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua, Ilyas, kenapa kamu kok mengambil makanannya Asrul? Biar teman-teman takut bersama saya. Berarti kalau dia ingin agar teman-temannya itu takut sama dia, berarti nilai kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Apakah bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan, Bu Sustri? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Asih. Yang dialami Ilyas melakukan itu untuk membuat teman-temannya takut kepada dia, begitu ya. Dari video tersebut, Ilyas berdasarkan kebutuhan dasarnya, Ilyas di sini merupakan ingin mendapatkan kebutuhannya berupa kebutuhan penguasaan terhadap teman-temannya, supaya dia itu bisa merasa saya itu bisa membuat kalian takut pada saya, seperti itu. Begitu Bu Asmi, terima kasih. Ibu Sustri, tepuk tangan untuk Bu Sustri. Oke ya. Jadi kalau dia ingin ditakuti teman-temannya, berarti itu untuk penguasaan. Selanjutnya ketika saya tanya, kenapa Ilyas kamu mengambil makanannya Asrul? Jawabannya, karena saya bosan, Bu. Saya setiap hari itu bekalnya nasi pecel terus. Tadi Asrul bekalnya mie goreng sama telur. Jadi saya ingin mencobanya. Nah, menurut Bapak Sultan, itu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi? Apakah bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, atau penguasaan? Menurut saya, dengan jawaban tadi, kebebasan.
Ya, betul ya, kebebasan. Jadi artinya dia kan besar setiap hari seperti itu. Ini bukan hanya makanan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya setiap hari kita mengajar dengan cara yang sama, hanya menulis terus, anak juga akan bosan. Mereka biasanya kalau bosan terus ramai di kelas seperti itu. Jadi kita juga harus mengetahuinya untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan berbeda lagi jika jawabannya Ilyas adalah karena saya lapar Bu, saya belum makan dari tadi pagi. Kalau jawabannya seperti ini, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dipenuhi oleh Ilyas? Bertahan hidup ya, karena dia belum makan ya. Jadi itu tadi 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, tadi saya kan sudah menjelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang yang terakhir nih Bapak Ibu, restitusi. Restitusi itu artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri ya. Jadi bukan kita yang menghukum mereka, tetapi mereka yang menentukan karena saya melakukan kesalahan ini maka saya akan melakukan ini, gitu ya Bapak, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Biasanya kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, ketika murid kita melakukan pelanggaran, biasanya kita akan menjadi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Di sini saya juga memberi contoh. Nah, misalnya kejadian seperti ini. Siapa yang main HP? Belum selesai itu. Jadi tadi kan tulis, kamu kan cewek ya, tulisannya jelek, nggak mengerjakan malah main HP. Kamu tahu kan peraturan sekolah kita boleh main HP nggak? Kalau begitu silakan HP-nya dikumpulkan di sini. Besok ambil sama orang tua. Sekarang kamu tulis sebanyak 1000 kali karena saya tidak akan main HP lagi. Silakan kembali ke tempat itu. Tadi saya memposisikan diri saya sebagai penghukum. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, saya langsung menghukumnya ya, dengan menyita HP-nya, meminta orang tuanya untuk mengambilnya besok, dan masih menyuruh dia menulis kalimat saya tidak akan bermain lagi HP di kelas sebanyak 1000 kali. Nah, ini untuk yang kedua. Kamu tuh cewek ya, kamu gak kasihan sama orang tua kamu yang sudah susah-susah sekolah kamu, masa melamai apa itu belum dikerjakan kan? Kamu harus lebih kasihan sama ibu guru yang sudah ngajarin capek-capek, kamu malah gak belajar, kasihan juga sama orang tua ya. Jangan main HP lagi dan kalau tugas sudah jatuh. Kalau tadi itu pembuat merasa bersalah. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, ya mungkin jadi Bapak Ibu sekarang tahu, oh berarti kalau saya seperti itu, Masya Allah, kok gak mesaknya sampai adu guru tuh. Kan dia mau loh bu guru nulis ngulang, kok boleh gak nulis? Kok gak kasihan sama Bapak Ibu kamu? Nah itu membuat anak merasa bersalah. Ya, itu bisa membuat mereka malah semakin buruk. Sudah salah, masih kita buat merasa bersalah. Nah yang ketiga, misalnya kamu tadi malah main HP. Ayo, saya lain-lain punya main HP ya. Kemarin sudah bisa main, sudah main HP lagi. Sekarang kembali aja ke tempat ini, nanti juga bisa mengerjakan soal itu ya.
Kalau so akrab kayak gini, itu biasanya posisi kita sebagai teman. Memang betul, anak itu akan menjadi baik ya. Tapi hanya kalau sama kita. Nanti kalau sama guru lain, nggak akan berlaku. Ya, misalnya, ayolah, kamu kan teman ibu. Ayolah guys, atau sebagainya seperti itu ya. Itu kan posisi akrab. Itu berarti kita menempatkan diri kita seperti temannya anak. Anak memang akan baik, cuma kalau sama kita. Kalau sama guru lain, belum tentu. Kamu belum mengajarkan, tapi tadi mau mengajarkan. Kamu tahu aturan dua kita, apa aturannya? Ini banyak pelajaran. Kalau kamu main sampai saat pelajaran, bagaimana konsekuensinya? Latihan kita terus mengatur orang tua itu. Baik, kalau sudah mengatur itu tinggal silakan kembali. Nah, yang ini sebagai pemantau. Jadi kita menanyai murid, kamu sudah tahu aturannya? Sudah. Kamu melakukan pelanggaran apa? Ini bu. Konsekuensinya apa? Ini bu. Nah, ini berarti kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ya Bapak Ibu, nanti anak yang akan memperbaiki sendiri. Nanti akan ada contohnya sendiri di segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi. Jadi dari 5 posisi kontrol tersebut, harapannya untuk penerapan budaya positif adalah kita sebagai bapak dan ibu guru, bahkan sebagai orang tua di rumah itu menerapkan posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Jadi bukan kita yang menghukum anak ketika mereka melakukan kesalahan, tetapi kita sebagai guru dan orang tua menuntun anak tersebut agar bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi dalam segitiga restitusi ini kan ada 3 sisi ya Bapak Ibu. Sisi yang bawah itu menstabilkan identitas. Biasanya kata-katanya seperti ini. Nggak apa-apa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nggak apa-apa, bukan kamu satu-satunya yang melakukan kesalahan. Orang lain juga pernah. Itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kata-katanya biasanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya seperti itu. Dan sisi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi kan tadi kita sudah membentuk keyakinan kelas. Kalau kita sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan dia yang salah apa, kemudian kita tanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, seperti itu. Ini contoh kita ketika menghadapi anak yang melakukan pelanggaran disiplin dan bagaimana posisi kita sebagai seorang manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Nah, ini menstabilkan identitas ya. Ini validasi tindakan yang salah ya, tentang tindakan Agus yang marah-marah saat kerja kelompok dengan temannya.
Dia menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Agus dan Raffi. Menghargai orang lain. Dan kemudian ini ya, guru tidak menentukan konsekuensi untuk mereka, tetapi kita bertanya, kamu ingin memperbaikinya dengan cara seperti apa? Dan ini ya Bapak Ibu, nanti harapan saya setelah acara ini Bapak dan Ibu semua bisa menerapkan disiplin positif di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ini contoh dari penerapan disiplin budaya positif di kelas. Misalnya ketika pagi kita kan ada membaca Asmaul Husna, ada literasi, membaca artikel, ada sarapan bersama anak-anak kita semua bawa bekal banyak kan ya Bapak Ibu, diskusi kelompok di taman-taman, berbagi makanan dengan temannya, berani presentasi ke depan, percaya diri, cuci tangan sebelum makan atau setelah makan, peduli lingkungan dengan memberi makan ikan di kolam, membuang sampah dari tempat sampah, menyapu halaman kelas sesuai dengan piketnya. Ini contoh-contoh disiplin positif yang bisa kita terapkan bersama-sama. Bapak Ibu, dari apa yang telah saya sampaikan tadi, saya yakin Bapak Ibu semua sudah memahaminya dan insya Allah pasti siap membantu saya untuk menerapkannya. Karena nanti saya juga mohon izin untuk mendokumentasikan kegiatan Bapak Ibu ketika menerapkan disiplin positif itu di kelas Bapak Ibu. Nah, karena saya sudah merepotkan Bapak Ibu, maka di sini saya ada game kecil tentang tadi saya kan sedang menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi, dan juga posisi kontrol ya Bapak Ibu serta kebutuhan dasar. Saya ada game di Quizizz, nanti saya ada door prize untuk 2 orang dengan nilai tertinggi. Saya share linknya di grup Dindas ya Bapak Ibu, silakan untuk dikerjakan nanti pilihan ganda. Siapa tahu beruntung dapat door prize.
Pak Sultan. Kita foto dulu yuk. Pak Sultan ternyata. Rekam. Rekam. Lu kuwi berapa? Saya itu bola. Iya, masa aku dewe. Gambar akan demang. Agus, kenapa kamu marah-marah, Gus? Ini lo terakhir dari tadi gambar terus. Kamu bantu saya terus sama Allah. Ini ya, kalian lanjutkan dulu. Nanti setelah selesai pelajaran semua ikut rekaman ya. Agus, kamu tadi kenapa marah-marah? Ini Bu, tadi Raffi main terus, gak mau bantu saya kerja kelompok. Oh, ibu juga pasti marah kalau di saat kerja kelompok teman kita malah bermain sendiri. Raffi, kamu kenapa malah main sendiri dan tidak membantu tugas kelompok? Bu, karena kalau saya mengerjakan tugas salah, aku selalu marah-marah, jadi sekalian nanti saya tidak mengerjakan. Oh, jadi itu ya Gus, kamu marah sama Raffi. Iyalah Bu, dari tadi diajarin masa salah terus. Nanti tugasnya nggak selesai tepat waktu tuh. Untung ya Gus, kamu tadi cuma marah-marah, tidak sampai melakukan tindakan yang lebih tidak benar. Ya Bu, saya masih bersabar. Saya cuma bentak saja. Baik, sekarang mari kita lihat tindakan kamu itu. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kamu yakini? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan apa yang belum sesuai? bersabar dan menghargai orang lain Bu. Kalau Raffi, nilai keyakinan apa yang harus kamu perbaiki? Bekerja sama. Setuju. Kalau begitu, apakah kalian bersedia untuk memperbaikinya? Ya Bu, Baik, bagaimana cara kalian untuk memperbaiki? saya akan lebih bersabar dalam mengajari Raffi Bu. Saya akan lebih berusaha mengerjakan tugas dengan baik. Baik, Agus dan Raffi, Ibu berterima kasih atas kerjasamanya. Sekarang kalian boleh pulang ya. Silakan kalian makan. Maaf. Makan lagi ya Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat ya? Hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas untuk kelas 10-7. Sebelum kita membentuk keyakinan kelas, Ibu ingin meminta kalian semua menuliskan peraturan kelas yang ingin kalian diterapkan di kelas ini. Siap? Ya. Satu-satu ya, kita mulai dari yang paling depan. Tuliskan semua yang kalian inginkan di papan tulis ya. Sekarang kita kelompokkan aturan-aturan yang kalian buat ini ke dalam keyakinan kelas. Coba ya, kalau nomor 1 ya dari kolom A, dilarang tidur di kelas saat pelajaran. Itu berarti nilai keyakinannya, nilai kebajikan apa ya? Menghargai. Kita tulis ya, yang pertama keyakinan kita dengan menghargai. Tiga, merapikan kembali alat kebersihan yang telah dipakai. Jawab. Berarti yang kedua adalah tanggung jawab. Membantu teman yang kesusahan. Saling menolong. Jadi kita punya keyakinan kelas untuk kelas 10-6 ini ada 6 ya. 6 ini
Kan tidak hanya 6 sikap ya, di sini ada banyak contohnya yang sudah kalian tulis. Karena keyakinan ini kalian sendiri yang membuatnya, apakah kalian siap untuk mematuhinya? Siap. Ya, semoga dengan adanya keyakinan kelas ini kita bisa menerapkan budaya positif di kelas kita ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita lanjutkan pelajaran seperti biasa. Silakan bukunya diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih tepuk tangan untuk kita. Di pagi hari ini, Ibu akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Ada yang tahu budaya itu apa saja? Kebiasaan. Iya, kebiasaan yang biasanya kita lakukan secara terus-menerus, tapi positif ya, berarti kebudayaan yang baik. Itu yang ingin kita bentuk di sekolah kita. Lalu bagaimana caranya untuk membentuk kebiasaan positif itu ya? Jadi untuk membentuk kebudayaan positif itu, yang mendukungnya adalah yang pertama disiplin, yang kedua adalah nilai kebajikan, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang disiplin ya. Jadi apa itu disiplin? Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang Ibu minta ada 2 sukarelawan untuk maju ke depan. Silakan ya, siapa yang bersedia maju ke depan? Ini nggak ada pertanyaan ya, cuma bermain aja. Yuk silakan. Yang mau maju ke depan? Silakan. Oke. Terima kasih Mas Junior dan Mas Gilang. Oke. Nah sekarang gini Mas Junior dan Mas Gilang, kita akan bermain. Anggap di tangan kalian itu ada sesuatu yang paling berharga dalam hidup kalian. Sekarang digenggam ini. Yes. Terus kalian berdua, biasanya kepo nggak kalau temannya punya rahasia? Kepo kan? Sekarang gimana cara Mas Junior untuk merayu Mas Gilang biar membuka tangannya? Yuk silakan coba. Pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Yuk, biar caranya merayu koncomu. Kamu gimana biasanya? Yuk. Merayu. Ya coba contohkan. Lah buka tangannya dong. Iya nggak apa-apa. Terus biasanya Gilang mau dibuka nggak? Enggak. Kalau dirayu nggak berhasil, biasanya kamu menggunakan cara apa? Ngancem atau dipaksa, pernah nggak kayak gitu? Kalau temannya dirayu nggak mau, terus dipaksa gitu pernah nggak? Pernah. Coba. Misalnya kan nek gak mau buka, kok gak tak goncek lo nek Brandy, iya gak? Seperti itu kan? Tetapi coba Mas Gilang, beritahu alasannya kenapa kamu gak mau buka tangan. Biar Junior. Iya, biar. Kalau Mas Junior mau gak disuruh buka tangannya? Mau. Kenapa mau? Kenapa? Oh kan sama temannya sendiri. Nah kesimpulannya gini ya teman Cak. Jadi Gilang itu dua-duanya kan memegang sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Gilang nggak mau buka. Kenapa? Ya nggak mau buka. Saya nggak ingin Junior melihat itu. Junior mau nggak buka? Mau. Kenapa? Kan teman saya sendiri yang memutuskan mau membuka atau tidak mau membuka itu siapa ya? Diri sendiri. Jadi siapa yang memegang kontrol diri kita? Diri kita sendiri, bukan bapak ibu guru, bukan orang tua kalian. Kalau kalian nggak mau dirayu
Untuk selanjutnya, Ibu akan menerangkan tentang nilai kebajikan. Jadi apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya ya. Di sini ada 6 contoh nilai kebajikan organisasi yang ada di dunia. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di lapangan indoor di situ ada kan? Pernah baca nggak? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Di situ tertulis ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri dan seterusnya. Di situ juga ada Ibu Primari. Ya, di situ ada sikap murid, toleransi, rasa hormat dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh nilai kebajikan. Ya, ini contoh. Jadi nanti nilai kebajikan ini yang akan kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Oke ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini akan kita gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih, Bu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi apa bedanya keyakinan dan peraturan? Kalau keyakinan kita sepakatinya bersama-sama dah. Kalau peraturan itu hanya dari saya. Kalian harus menaati, kalau tidak ditaati berarti ada hukumannya. Nah, siapa yang tahu bedanya hukuman sama konsekuensi? Ibu kasih contoh misal, ini misal ya. Misal Galang terlambat masuk sekolah. Terus Bu Asih bilang, Galang kamu kan terlambat, silakan lari lapangan 5 kali. Itu hukuman atau konsekuensi menurut kalian? Nah, kalau seperti ini ya, junior ketika pelajaran olahraga, teman-temannya ini udah baris, udah pemanasan. Junior baru datang, telat 10 menit. Kemudian Pak Guru olahraga menghukum junior untuk berlari lapangan 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa bedanya? Tadi Galang juga disuruh lari lapangan, junior juga lari lapangan. Kenapa yang Galang hukuman, kenapa yang junior adalah konsekuensi? Silakan dijawab yang bisa dijawab. Kenapa? Yang Galang tadi kok hukuman, yang junior kok konsekuensi? Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya dua kejadian tadi? Gak apa-apa, tidak usah takut atau malu. Mbak Dewi mungkin mau beri pendapat? Itu sesuatu yang harus dilakukan di saat kita mengambil peraturan yang dilakukan orang. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang apapun itu telah disepakati bersama namun dilanggar. Oke, bagus jawaban Mbak Dewi. Ada yang punya jawaban lain? Tadi sama-sama lari. Kenapa yang satu disebut hukuman, yang satu disebut konsekuensi? Tadi kan terlambat ya. Terlambat kok disuruh lari, ada hubungannya nggak? Terlambat sama lari? Nggak ada kan? Nah, tapi kalau olahraga, dia nggak ikut pemanasan, terus disuruh lari, betul nggak? Sama kan? Nah itu ya. Jadi kalau konsekuensi, dia itu sesuai ya, apa yang kesalahan sama yang harus dilakukan itu sesuai. Nggak ikut pemanasan, ya berarti disuruh ikut pemanasan. Kalau Galang kan terlambat, kenapa harus lari? Harusnya konsekuensinya apa? Galang kan terlambat 10 menit ya. Tadi kita sudah mulai mencatat loh Galang. Berarti nanti waktu istirahat Galang harus tinggalin kelas 10 menit untuk mencatat tadi. Nah kalau ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena sama. Paham ya? Nah, untuk itu kita akan buat keyakinan kelas, di mana keyakinan ini kalian yang akan membuatnya, ya, Ibu Pandu. Jadi contohnya di sini ada contohnya, misalnya nilai kebajikan yang diambil adalah hormat. Contoh kegiatannya apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, ya. Ini contohnya apa? Harus itu, Bu? Tidak. Misal mematikan HP saat jam pelajaran, itu kan menghormati gurunya kan? Oke, jelas ya. Sekarang
akan belajar membuat keyakinan kelas ya. Ini kita buat 3 saja untuk keyakinan kelas kalian. Nanti akan ibu tulis. Silakan siapa yang punya ide atau ingin menyampaikan pendapat keyakinan kelas apa yang dibuat. Silakan tunjuk jari, tidak usah malu. Ayo tunjuk jari, kok isin-isin saja. Iya Mas Gilang, apa Mas Gilang nilai yang ingin diambil? Komitmen. 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 Contoh perbuatannya apa Mas Gilang? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan selain mengumpulkan tugas tepat waktu? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada lagi ya? Ada lagi? Selain mengumpulkan tugas tepat waktu, apa komitmen yang ingin kalian lakukan? Berangkat tepat waktu, komitmen nggak? Iya, berangkat tepat waktu ya. Kalau pelajaran boleh pakai HP nggak? Memasukkan HP ke dalam tas ya. Ke dalam tas saat pelajaran. Oke. Sekarang yang kedua. Ada yang ingin menanamkan lagi kebijakan lagi? Ayo, ini untuk kalian sendiri, bukan untuk saya. Tunjuk jarinya, tidak usah malu. Ya Allah, ambil bunda ini. Angkat tangannya dengan penuh percaya diri. Iya Mbak Diari. Apa Mbak? Percaya diri. Percaya diri. Silakan contoh perbuatan percaya diri apa aja yang akan kalian terapkan. Yuk contoh kegiatan dari percaya diri yang lainnya. Apa Mas Kristo? Saat presentasi harus berani. Iya. Berani presentasi ke depan gitu ya. Iya. Presentasi ke depan kelas. Ada yang lain lagi? Percaya diri itu bagaimana? Kalau menjawab pertanyaan itu harus percaya diri nggak ya? Percaya diri menjawab pertanyaan ya. Satu lagi aja pertanyaan. Silakan satu lagi nilai keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Yuk satu lagi. Mbak Natali. Menghargai. Oke, menghargai. Contohnya Mbak Natali, apa menghargai? Ya, mendengarkan teman yang berpresentasi di depan. Oke, mendengarkan teman saat presentasi ke depan. Ada lagi yang lain yuk dibantu. Iya apa Mas Junior? Oke, menghargai pendapat orang lain. Oke, 3 ini dulu ya. Karena ini keyakinan yang kalian buat. Kalian siap untuk melaksanakannya? Siap. Nanti jika kalian melanggarnya, kalian harus membuat cara untuk memperbaiki itu sendiri ya, karena itu keyakinan kalian sendiri. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Sekarang kita akan memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kita manusia itu punya 5 kebutuhan dasar ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua
ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima kesenangan. Bertahan hidup itu contohnya apa? Misalnya, ini misal contoh Billy tidak masuk sekolah karena bekerja. Itu kan untuk hidup. Nah, itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kasih sayang, ya. Ketika saya sedang mengajar, Mas Arya cari perhatian dengan cara misalnya ya mengambil buku temannya, karena mungkin tadi di sekolah, di rumah bapak dan ibunya sedang bertengkar, kemudian dia kurang perhatian, jadi cari perhatian di sekolah. Itu berarti dia kurang kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Maksudnya kan setelah kelas ya, terus sok-sokan ya. Misalnya ketika jajan jaluki kancane, itu berarti dia mengalami kekurangan penguasaan. Yang keempat, kebebasan ya. Mungkin saya karena terlalu sering mengajar menulis papan tulis ya, tidak pernah diskusi, tidak pernah melakukan yang lain, anak menjadi bosan. Saya pengen yang lain metode yang digunakan, berarti dia ini kebebasan. Yang terakhir, kelima, kesenangan. Misal pas sedang jajan di kantin ya, lemparan makanan dengan temannya. Ketika dipanggil ke BK ditanya, kenapa tadi lempar-lempar? Gak apa-apa, mungkin dia senang aja. Udah jelas belum? Untuk perjelas ya, di sini nanti ada pertanyaan, coba kalian jawab. Ini nanti termasuk kebutuhan dasar apa? Ya. Nah, yang pertama ini perhatikan ya. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti apa? Yang menjawab ini apa? Kebebasan. Kita coba ya, lihat apakah itu salah ya. Itu kesenangan. Karena kan Ben seneng nyanyi. Jelas kadang pernah toh ketika disuruh mengerjakan tugas malah nyanyi. Itu kesenangan ya. Kita lihat pertanyaan kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta kepada saya. Kita lihat. Betul. Tepuk tangan. Yang ketiga, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Penguasaan. Kita lihat ya. Betul. Aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengan ibu guru aja. Kebebasan. Oh, betul lagi. Ya, salah satu ya. Jadi sekarang sudah paham ya. Itu tadi 5 kebutuhan dasar. Oke ya, karena sudah paham, sekarang ibu minta tolong untuk kalian mengisi kuesioner ini ya. Nanti isi dengan jujur sesuai dengan yang kalian alami. Sudah megang kuesioner satu-satu ya? Itu diberi nama, kemudian cara mengisinya mengikuti ini ya. Di sini kan ada pertanyaan, misalnya saya senang berteman. Jika itu sangat benar, kalian lingkari yang 5. Jika kadang-kadang, lingkari yang 3. Jika tidak benar, lingkari yang 1. Ini dijawab sampai pertanyaan yang ke-40. Nanti tiap kelompok itu kalian jumlakan. Nanti kalau sudah selesai, kembalikan ke ibu lagi. Minggu depan ibu akan membagikan hasilnya. Kebutuhan dasar manakah yang masih belum kalian penuhi? Jelas ya? Silakan diisi dulu.
wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan yang sudah mengerjakan, yang sudah menghasilkan keyakinan kelas, silakan salah satu orang menempel di papan yang sudah saya sediakan. Her, kita makan bareng. Bersih. Ayo iki lho. Mana? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Siawardana dari kelas 10-7. Di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Setelah adanya kesepakatan keyakinan kelas yang kami buat, kelas kami menjadi lebih tertib dan nyaman dari sebelumnya. Dan kami melakukannya tanpa ada paksaan dan atas kesadaran diri kami sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Subi Asmoro selaku WK Kesiswaan di SMA Negeri 1 Randu Blato. Bu Ase telah melakukan sosialisasi budaya positif kepada murid di kelasnya dan juga sesi berbagi kepada Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Randu Blato. Setelah kegiatan tersebut, Bapak Ibu Guru mulai membuat keyakinan kelas dan menerapkan posisi manajer dalam pembelajaran. Murid-murid pun mulai menerapkan disiplin positif dalam keseharian, di mana mereka melakukan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati, sehingga murid-murid merasa lebih senang dan nyaman selama mengikuti pembelajaran. Harapan saya, budaya positif ini akan membentuk karakter yang baik bagi Bapak Ibu Guru serta murid-murid di SMA Negeri 1 Randu Blato. Dan jangka panjangnya dapat mewujudkan visi dan misi SMA Negeri 1 Randu Blato. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Bu Ase dan teman-teman lainnya selalu bersemangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Randu Blato. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua dalam menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun.
jalan-jalan, beli tasbih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.